Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairatun-Nisa CGP Angkatan 9 Kabupaten Lamongan dari SMKN 1 Kalitengah. Berikut ini video aksi nyata modul 2.1 yang saya lakukan terkait dengan praktik pembelajaran berdiferensiasi dan KSE dalam mata pelajaran Bahasa Arab yang saya praktikkan di kelas 11 LPA SMKN 1 Kalitengah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahul nur. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, bisa mau mengajak kalian untuk cek kebersihan, kerapian, dan ketertiban. Silakan kalian perhatikan dulu jika ada sampah yang ada di meja kalian atau di bawah meja kalian, diambil dan boleh silakan dibuang dulu ke luar. Apakah ada sampah? Sudah bersih ya, ada jamil, alhamdulillah tidak tidak. Kemudian terkait dengan pakaian, jika ada baju yang belum dimasukkan, silakan dimasukkan dulu. Sudah semua? Sudah. Dan juga diperhatikan bangku yang masih kosong sedikit, silakan diisi maju ke depan. Hari ini siapa yang giliran untuk memimpin baca doa? Nah, tafadhali iqra'i ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukunna? Alhamdulillah, anak baik sama wa'alaikum. Anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, bisa mau mengecek kajian kalian dulu ya. Devi Suryani, Cinta Trianggraini, Dewi Sasmita, Fani Kolija, Nabila Putri, bisa mau mengajak kalian untuk melakukan mindfulness. Apa sih mindfulness itu? Yaitu membangun kesadaran penuh. Gunanya untuk apa? Bisa dilihat di slide ini bahwa gunanya adalah untuk membangun kesadaran penuh, kemudian meredakan ketegangan dan mengembalikan fokusnya kalian. Jadi sebelum kalian melakukan pembelajaran, kita fokuskan dulu pikiran kita agar nanti bisa menerima pembelajaran dengan baik. Nah, kegiatan mindfulness ini kita menggunakan teknik stop. Mungkin ada yang tahu artinya stop itu apa? Berhenti. Iya, betul. Artinya stop adalah berhenti. Jadi kita berhenti sejenak dari setiap aktivitas. Untuk apa? Untuk membangun relaksasi atau membangun kesadaran diri kita supaya lebih fokus. Ikuti arahan dari Bu Nisa, siap? Yang pertama, silakan taruh semua barang-barang yang sedang kalian pegang saat ini. Mungkin megang pulpen, buku, HP, yang lainnya dilepas dulu. Sudah dilepas semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan taruh tangan kalian di atas paha kalian. Taruh tangan kalian di atas paha kalian. Sudah? Berikutnya, silakan kalian sandarkan tubuh kalian ke kursi. Sandarkan saja. Bikin senyaman mungkin, serileks mungkin, tidak apa-apa, bersandar saja. Posisikan dirinya kalian posisi yang paling nyaman buat kalian. Oke, sudah? Oke. Sekarang coba kalian pejamkan mata kalian. 1, 2, 3, pejamkan semua mata kalian. Sembari kalian pejamkan mata, kosongkan pikirannya kalian. Pejamkan mata, bayangkan bahwa sekarang kalian berada di perdesaan dengan udara yang sangat sejuk. Kalian
dan kalian sangat senang karena bersama keluarga tercintanya kalian. Sekali lagi tarik nafas, hembuskan, nikmati setiap nafas, hembusan nafas kalian. 1, 2, 3, buka mata raya. Baik, silakan buka mata. Bagaimana perasaan kalian setelah membayangkan bahwa kalian berada di pedesaan, di sawah bersama keluarga tercintanya kalian? Perasaannya bagaimana? Senang tentunya ya. Baik. Bagaimana dengan teknik stop yang kita lakukan ini? Apakah kalian sudah merasakan rileks? Sudah siap menerima pembelajaran? Hayya nabda birosadana biroati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa punya gambar sederhana? Silakan kalian perhatikan di sini. Nah, ayu suratin hadhihi, gambar apakah ini menurut kalian? Gambar ini adalah gambar keluarga. Mungkin sudah ada yang tahu bahasa Arabnya keluarga itu apa? Iya, ada yang tahu lagi. Bahasa Arabnya keluarga adalah usratun. Coba kalian ikuti bersama-sama, usratun. Sekali lagi, usratun. Apa lagi? Artinya usratun. Bisa ada pertanyaan romantik. Bisa sudah menyiapkan stimulan di sini, akan bisa memberikan satu persatu. Di stimulan ini nanti kalian silakan tulis jawabannya kalian berdasarkan pertanyaan romantik yang sudah disediakan di saya. Dikeluarkan bolanya untuk siap-siap menjawab pertanyaannya. Anak semuanya, anak semuanya perhatikan pertanyaan romantik yang dari sini ya, yaitu pertanyaan dasar sebelum kita mulai pembelajaran. Yang pertama adalah bersama siapa kalian tinggal? Silakan dicatat. Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang ada di keluarganya kalian? Silakan dicatat. Oke, sudah. Sudah. Pertanyaan yang ketiga, di mana posisi kalian dalam keluarganya kalian? Silakan. Silakan yang mau membacakan jawabannya atau tanggapannya angkat tangan. Iya, silakan. Saya hidup bersama keluarga saya di desa. Di keluarga saya ada 6 orang, yaitu kakek, nenek, ayah, ibu, kakak laki-laki, dan saya. Posisi saya di keluarga adalah sebagai anak terakhir. Alhamdulillah keluarganya lengkap ya, dan biasa juga bagian intinya dan keluarganya. Oke, ada yang lain mungkin yang memberikan tanggapan terhadap apa ini? Saya tinggal bersama keluarga saya. Di keluarga saya terdiri dari 4 orang, yaitu ayah, ibu, saya, dan adik saya. Posisi saya di keluarga sebagai anak pertama di keluarga saya. Alhamdulillah keluarganya terdiri dari beberapa anggota keluarga banyak sekali, dan tentunya itu akan membuat ramai ya di keluarganya. Anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama adalah diharapkan dengan menggunakan media yang dipilihnya sendiri, kalian dapat menyebutkan anggota keluarga beserta identitasnya dalam bahasa Arab. Dan yang kedua, kalian bisa menyusun karangan singkat atau dalam bahasa Arab namanya insya mujaz dalam bahasa Arab terkait dengan keluarga dengan menggunakan kaidah bahasa isim dhamir kata ganti dan isim isyarah kata berwujud. Adapun teknik penilaian nanti dalam pembelajaran ini ada 3. Yang pertama yaitu asesmen formulir
yang mana nanti bisa akan menilai keaktifan kalian dalam mengikuti kegiatan diskusi kelompok. Yang kedua adalah asesmen learning. Bisa akan menilai keterlibatan kalian dalam memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. Dan yang ketiga, assessment of learning. Bisa akan menilai produk atau hasil kerja kalian yang sudah kalian kerjakan. Bisa punya video pembelajaran sebagai simulasi atau pemberian rasa kepada kalian. Di sini videonya tentang mengenal anggota keluarga. Habis ini akan diputarkan Bisa. Silakan kalian amati video tersebut dan kemudian kalian pahami apa yang ada di video dan bagaimana keterkaitan video itu dalam pembelajaran bahasa Arab. Silakan kalian perhatikan video ini, kalian tonton dan kalian hubungkan dengan pembelajaran bahasa Arab. Setelah kalian menyaksikan video tadi, apa yang bisa kalian pahami dari video tadi dan bagaimana jika dikaitkan dalam pembelajaran bahasa Arab? Ada yang bertanya atau memberikan tanggapan? Silakan. Saya mau bertanya. Baik, Naswa atau Dori? Saya mau bertanya, dalam video tadi disebutkan anggota keluarga satu persatu. Yang saya tanyakan, apa bahasa Arab anggota keluarga? Naswa bertanya apa bahasa Arab dari anggota keluarga. Mungkin di antara kalian ada yang tahu bahasa Arabnya anggota keluarga? Ada yang tahu mungkin? Baik, akan dituliskan bisa di sini. Bahasa Arabnya anggota keluarga adalah dibaca bisa, silakan kalian ikuti bersama-sama. Abdul Usroti. Artinya apa Abdul Usroti tadi? Semuanya, silakan sekarang kalian membagi kelompok dengan menjadi 3 kelompok. Kelompoknya ini berdasarkan gaya belajarnya kalian. Yang pertama, gaya belajar kinestetik. Bagi kalian yang suka dengan gerakan ketika belajar, maka kalian kumpul dengan kelompok kinestetik. Gaya belajar auditori kelompok kedua. Bagi kalian yang suka belajarnya itu melalui suara, video, maka kalian silakan berkumpul dengan teman-teman di situ. Dan kelompok ketiga yaitu gaya belajar visual, yang mana kalian suka belajar melalui membaca, membaca buku, artikel dan lain sebagainya. Silakan dimulai dari sekarang dibentuk kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah menerima materi masing-masing ya di setiap kelompok. Syajaratul Usra ini artinya adalah pohon keluarga. Jadi bagian atau silsilah keluarga. Silakan kalian pelajari materi yang ada di sini dengan berdiskusi kelompok ya. Silakan kalian amati, kalian pelajari materi yang ada dalam video yang sudah disajikan Bisa itu, didiskusikan bersama teman kelompoknya kalian. Untuk teman-teman yang gaya belajar visual sudah disajikan Bisa di sini materi berupa artikel atau bacaan. Silakan kalian amati, kalian pelajari, kalian diskusikan bersama teman kelompoknya kalian masing-masing ya. Dari materi yang sudah disajikan Bisa tadi, silakan kalian amati, kalian pelajari bersama teman kelompoknya kalian berdasarkan panduan yang ada di sini, LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Jadi kalian diskusinya berdasarkan ini ya. Untuk yang kelompok gaya belajar visual, diskusinya dan membaca materi artikel. Gaya belajar auditori melalui video tadi yang sudah disajikan
Iya, itu yang jadwal itu siapa itu? Jadwalnya? Iya. Setelah kalian melakukan diskusi bersama teman kelompok kalian tadi, sekarang silahkan kalian melakukan pembuktian, yaitu koreksi kembali jawaban kalian di lembar kerja tadi, LKPD tadi, dengan mencarinya di referensi lain. Jadi tidak harus dari materi yang dari tulisan tadi. Kalian boleh mencari jawaban dari referensi lain. Silakan kalian koreksi jawaban tersebut kembali. Ya. Sekarang kita masuk pada tahap generalization, yaitu menarik kesimpulan. Di mana di sini misalkan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Jadi nanti perwakilan maju dari kelompok satu anak, kelompok 2 satu anak, dan kelompok 3 satu anak. Dan kelompok yang lainnya silakan nanti memberikan tanggapan berupa umpan balik atau pertanyaan. Dari kelompok 1 siapa yang akan mewakili presentasi? Saya Bu. Oh iya, Vivi, kakak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fitri dari kelompok 1 dari Bapak Sila Keluarga dan sahabat-sahabat yang kami amati, kami dapat menyimpulkan bahwa anggota keluarga dalam bahasa Arab terdiri dari jadun, kakek, jadatun, nenek, abun, ayah, umun, ibu, ibnun, anak laki-laki, bintun, anak perempuan, akun, saudara laki-laki, uktun, saudara perempuan, amun, paman, amatun, bibi, zaujun, suami, zaujatun, istri. Saya mau bertanya, apakah setiap kata yang menunjukkan laki-laki bisa diakhiri dengan Pak Marbuto dan untuk perempuan diakhiri dengan Pak Marbuto? Pertanyaan dari kelompok berapa ini tadi 2? Apakah setiap kata yang menunjukkan laki-laki itu tidak diakhiri dengan tak marbuto, kemudian yang untuk perempuan itu diakhiri dengan tak marbuto? Silakan dijawab. Pada kosakata terkait keluarga kebanyakan untuk laki-laki bisa diakhiri dengan tak marbuto dan untuk perempuan diakhiri dengan tak marbuto. Contoh, jadun, kakek, jadatun, nenek. Oke, baik, itu adalah jawaban dari Vivi sebagai hasil diskusi di kelompoknya tadi. Bu Lisa mau mempertegas dari pertanyaan kelompok 2 tadi ya. Jadi silakan kembalikan ke depan teman-teman bahwa tidak semuanya kata yang menunjukkan laki-laki itu tidak ada tak marbutonya, dan sebaliknya tidak semuanya kata yang menunjukkan perempuan itu ada tak marbutonya. Contohnya bagaimana? Ada kata umun. Umun ini artinya adalah ibu. Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Ada tak marbutonya atau tidak? Tidak semua kata yang menunjukkan perempuan itu diakhiri dengan tak marbutonya. Memang mayoritas atau kebanyakan ciri-cirinya mudzakkar atau laki-laki adalah tidak ada tak marbutonya. Kalau yang muannats adalah ada tak marbutonya. Bisa dipahami? Dilanjutkan oleh kelompok 2 yang presentasi. Di sini diwakili oleh siapa? Asia. Kakak boleh? Asia. Ismi Asia dari kelompok 2. Kami amati terdapat jumlah mufidah kalimat sempurna terkait keluarga sebagai berikut. Mudzakkar 1. Dalika jati, ismuhu Ali, 2 famahun. Artinya, ini kakekku, namanya Ali, dia petani. Mu'annas, tilka jati, ismuha Rodiyah, dia famahku. Itu nenekku, namanya Rodiyah, dia petani. Nomor 3. Hada Abi, ismuhu Yunus, 2 astadun. Ya, ini ayahku, namanya Yunus, dia guru. 4. Hadihi Umi, ismuha
Dalika digunakan untuk orang laki-laki, sedangkan tilka digunakan untuk orang perempuan. Itu jawaban dari Asia. Memang betul bahwa dalika itu digunakan untuk kata benda yang menunjukkan laki-laki. Kalau tilka digunakan untuk kata benda yang menunjukkan perempuan. Ada tambahan dari Bu Nisa bahwa yang perlu kalian ingat adalah kalian harus betul-betul tahu dulu kata bendanya. Jika kata bendanya itu mudzakkar, maka harus kalian pasangkan dengan kata petunjuk mudzakkar. Kalau kata bendanya muannas, harus dipasangkan dengan kata petunjuk muannas. Jadi harus sama antara kata benda dengan kata petunjuk. Seperti contoh berikut ini. Dalika abun. Abun ini menunjukkan mudzakkar. Betul ya? Mudzakkar ya? Betul. Maka di sini pemasangannya kata petunjuk yang menunjukkan mudzakkar juga. Contoh lagi, tilka umun. Umun ini perempuan atau laki-laki? Perempuan. Disebut dengan muannas. Maka kata petunjuknya juga harus muannas. Jadi sekali lagi antara kata benda dengan kata petunjuk harus sama. Sudah paham? Ismi artika. Dari artikel yang kami amati, kami menyimpulkan bahwa ismul isyarah, kata petunjuk, mudzakkar, hada. Contohnya, hada jadi, ini kakekku. Mu'annas, hadihi, ini. Contohnya, hadihi jadati, ini nenekku. Ismu dhamir, kata ganti, anak, saya, gua, dia laki-laki, dia perempuan, yang sunnut, nya laki-laki, nya perempuan. Ada yang mungkin mau menanggapi atau memberikan pertanyaan untuk kelompok 3? Silakan angkat tangan. Saya bagaimana cara membedakan dhamir mufasil dan dhamir mutasil? Dhamir mufasil letaknya di depan, sedangkan dhamir mutasil letaknya di belakang. Itu
sudah cukup dalam memahami materi. Untuk itu di sini bisa akan membagikan latihan soal di mana ini digunakan untuk mengukur pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah didiskusikan bersama tadi. Bisa akan membagikan soal, silakan kalian kerjakan sesuai dengan kemampuannya kalian masing-masing, ya. Silahkan soalnya dikerjakan sesuai dengan kemampuannya kalian. Silakan dikerjakan soal itu sesuai dengan pemahamannya kalian dalam mengerjakan dalam diskusi tadi ya. Kalau ada yang tidak dipahami dalam soal itu boleh kok ditanyakan ya. Untuk latihannya, tugas di rumah ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu berdasarkan dengan gaya belajarnya kalian tadi. Bagi teman-teman yang gaya belajar auditori, silakan membuat atau menyusun karangan singkat bahasa Arab dalam bentuk video. Untuk teman-teman yang gaya belajar kinestetik, silakan membuat karangan sederhana bahasa Arab dengan menggunakan kata ganti dan kata petunjuk yang tepat, bisa bentuk komik atau bisa bentuk poster. Untuk teman-teman yang gaya belajar visual, bisa membuat karangan insya mujas atau karangan singkat bahasa Arab dalam bentuk artikel. Bagaimana teman-teman, apakah bisa dipahami dengan tugas ini? Bisa. Alhamdulillah. Tidak terasa waktu kita sudah berakhir, sudah tuntas kegiatan kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Bu Nisa mau mengajak kalian untuk refleksi dulu. Bagaimana perasaannya kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak semuanya? Apakah cukup menarik untuk kalian? Bisa membuat kalian semangat untuk belajar? Iya. Oke, baik, alhamdulillah bisa juga senang mendengar itu. Harapannya Bu Nisa ke depan kalian semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Untuk minggu depan kita masih dengan topik yang sama, yaitu tentang keluarga. Tadi bahasa Arabnya keluarga adalah betul. Jadi minggu depan kita akan praktik berbicara dengan wawancara dengan teman terkait dengan keluarga mereka. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, hayya nahtatim dirasatan al-yaum bi qira'ati du'a kafaratil majlis ma'an. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ucapkan jargon kita dulu ya. Al-Lughatil Arabiyyah hamasa. Aku syukran jazilan. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'alumul lughatil arabiyyah Terima kasih, semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.